Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, kali ini saya akan membawakan materi tentang perbedaan data dan informasi. Pertama-tama, terima kasih semua yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, apa itu data? Data dapat juga dikatakan sebagai sumber informasi yang selalu dicari semua orang. Tetapi berbeda dengan informasi, data sifatnya benar karena semua di dalamnya mencakup fakta atau kebenaran yang terjadi atas fenomena tertentu di kehidupan manusia. Sesuai namanya, yang berasal dari bahasa Latin, berarti segala sesuatu yang telah diberikan. Data bahkan bisa dipahami sebagai beberapa pernyataan yang dapat diterima dengan apa adanya tanpa tambahan apapun. Nah, kita juga perlu menandai hal penting bahwa data harus dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diolah dengan teknik tertentu agar dapat dipahami semua orang. Data juga sudah diolah, inilah yang bisa dijadikan sebagai informasi menarik. Proses jalinan data untuk menjalin informasi tidak singkat, harus diolah dalam beberapa tahap yang bisa memakan waktu cukup lama. Pengelolaannya pun disesuaikan dengan fokus bidang tertentu agar nantinya bisa menghasilkan informasi yang lebih terarah dan terkategorisasi dengan baik. Pengertian data. Pada dasarnya, data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh namun belum diolah lebih lanjut dapat menjadi sebuah fakta atau anggapan. Sebagai contoh, data diperoleh dari sebuah penelitian dengan menggunakan metode-metode tertentu dapat menjadi lebih kompleks untuk menyajikan sebuah informasi baru atau bahkan solusi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Jenis data. Adapun jenis data yang seringkali digunakan dalam suatu penelitian, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal atau lisan kata, bukan dalam bentuk angka. Contohnya wawancara. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka. Contohnya, hasil survei, olahan data, statistik. Sumber data. Suatu data dapat diperoleh berdasarkan sumber yang dikelompokkan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer atau data asli merupakan data yang dikumpulkan dan berasal dari sumber asli atau tangan pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Contohnya, data primer, yakni hasil wawancara. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah diolah. Contoh, data sekunder antara lain catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah seperti buku, laporan, berita, analisis oleh media, situs web, jurnal, dan lainnya. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke apa itu informasi. Informasi adalah suatu pesan yang disampaikan oleh lewat berbagai sarana, bisa dilakukan melalui ucapan atau ungkapan dan ekspresi. Bisa juga diartikan sebagai kumpulan pesan. Isinya adalah berbagai kumpulan sekuen, simbol, serta makna tertentu. Definisi informasi semakin berkembang dan beragam karena berbagai dinamika yang terjadi dalam kehidupan. Informasi bisa dipahami dengan baik oleh seseorang jika sisi informasi tersebut tertata dengan baik, tidak acak atau abstrak. Informasi juga bisa diperoleh dari data sehingga bisa disebut sebagai informasi yang nyata. Pengertian informasi. Pengertian informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga menjadi arti bagi penerima. Data yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi si penerima. Maksudnya, yaitu dapat memberikan keterangan atau pengetahuan. Dengan demikian, yang menjadi sumber informasi adalah data. Informasi dapat juga dikatakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran,
pengalaman, atau instruksi. Dapat pula dijelaskan bahwa definisi informasi adalah sekumpulan data ataupun fakta yang sudah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sesuatu yang mudah dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Namun, tidak semua data atau fakta bisa diolah menjadi suatu informasi bagi penerimanya. Apabila suatu data yang diolah tetapi tidak memberikan manfaat bagi si penerimanya, maka hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai sebuah informasi. Secara etimologis, pengertian dari informasi adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu informatinem, yang berarti ide, garis besar, atau kode. Informasi bisa disajikan ke dalam berbagai bentuk, mulai dari tulisan, gambar, diagram, tabel, audio, video, dan lain-lain. Pengertian informasi menurut para ahli. Adapun beberapa definisi informasi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Pengertian sistem informasi menurut Jogianto. Definisi informasi menurut Jogianto bahwa informasi adalah sebagai hasil dari pengelolaan data ke dalam bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya, yang hasil memberikan gambar kejadian-kejadian yang nyata dan dapat digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan. Pengertian informasi menurut Burns dan Starter bahwa informasi ialah pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan suatu keterangan atau pengetahuan. Contoh informasi adalah dokumen dalam Microsoft Excel berbentuk spreadsheet, seringkali digunakan untuk membuat sebuah informasi dari data yang terdapat di dalamnya, seperti laporan untung, rugi, dan neraca adalah bentuk informasi, dan angka yang terdapat di dalamnya adalah data. Ciri-ciri informasi. Yang pertama, akurat. Maksudnya yaitu informasi dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, relevan. Maksudnya yaitu informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, tepat waktu. Maksudnya yaitu informasi harus ada ketika dibutuhkan. Nah, yang terakhir, lengkap. Maksudnya yaitu informasi harus utuh dan tidak setengah-setengah. Fungsi informasi. Informasi mempunyai banyak fungsi. Adapun fungsi informasi adalah sebagai berikut. 1. Sumber fungsi pengetahuan baru. Informasi valid yang diperoleh seseorang bisa menjadi pengetahuan baru yang dapat menambah wawasan dalam bidang tertentu. Sebagai sumber berita. Informasi tentang hal tertentu dapat digunakan sebagai sumber berita yang disampaikan kepada para khalayak. Yang ketiga, dapat menghapus ketidakpastian. Kurangnya informasi mengenai sesuatu dapat menimbulkan ketidakpastian, sehingga untuk menghapus ketidakpastian diperlukan informasi yang valid dan lengkap dari sumber yang terpercaya. Dan yang keempat, sebagai media hiburan. Informasi bisa juga berfungsi sebagai media hiburan bagi penerimanya. Sebagai contoh, informasi tentang objek wisata yang terdapat di suatu tempat tertentu yang disajikan dengan gambar dan bahasa yang menarik. Jenis-jenis informasi. Informasi dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, jenis informasi berdasarkan sifatnya. Berdasarkan dari sifatnya, jenis-jenis informasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, faktual, adalah informasi yang dibuat berdasarkan dari fakta dan kebenarannya bisa dibuktikan. Yang kedua, konsep atau opini, adalah informasi yang dibuat berdasarkan dari pendapat seseorang mengenai suatu hal. Dan yang terakhir, deskripsi. Deskripsi adalah suatu informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan yang terperinci tentang suatu hal. Yang kedua, jenis informasi berdasarkan fungsi dan kegunaannya, yaitu informasi yang menambah pengetahuan. Informasi yang menambah pengetahuan adalah informasi yang isinya dapat menambah pengetahuan baru bagi seseorang. Informasi berdasarkan penyajiannya adalah informasi yang disampaikan atau disajikan dalam beberapa bentuk, misalnya yaitu artikel, gambar, audio, video, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis informasi berdasarkan bidang kehidupan. Jenis informasi ini dibuat dalam beberapa kategori, misalnya seperti informasi pendidikan, informasi kesehatan, informasi olahraga, informasi bisnis, dan lain-lainnya. Yang terakhir, jenis informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Pengertian informasi berdasarkan lokasi peristiwa yaitu informasi dibuat berdasarkan dari lokasi suatu peristiwa. Jenis informasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu informasi dalam negeri atau domestik dan informasi luar negeri. Setelah membahas pengertian data dan informasi, kali ini kita akan membahas perbedaan data informasi. Perbedaan data informasi dibagi menjadi 4, yaitu
Yang pertama, definisi makna data informasi. Jika dilihat dari segi definisi, tentunya kedua memiliki perbedaan yang sangat jelas, namun juga memiliki keterkaitan yang sangat erat. Data dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan acak atau abstrak yang benar-benar mentah, terutama jika belum diolah. Kita perlu teknik dari bidang keilmuan secara khusus untuk dapat mengelola dan menjadikan informasi. Data juga tidak dapat dimaknai sama sekali sebelum dirangkai menjadi suatu pernyataan yang utuh. Data tidak sepenuhnya fakta, karena ada beberapa data sifatnya juga dapat diragukan, tidak sesuai fakta yang ada. Kita perlu tahu bahwa data dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yakni data yang valid dan tidak valid. Validitas data didapatkan dari proses perhitungan dan pengukuran tertentu. Data valid bisa diartikan sesuai dengan fakta yang ada, sedangkan yang tidak valid belum tentu bisa dipastikan kebenarannya. Sedangkan informasi lebih pada hasil akhir dari proses pengolahan keseluruhan data untuk diterima dan disampaikan kepada semua orang. Yang kedua, fungsi data dan informasi. Selanjutnya, perbedaan data dan informasi bisa kita lihat dari fungsi dari keduanya. Fungsi data selalu berkaitan dengan bidang-bidang tertentu yang secara khusus mengkategorikan dan mencari suatu data. Hasil pengumpulan data tersebut yang memiliki fungsi sangat beragam sesuai dengan setiap aspek kehidupan masyarakat. Apabila data yang dikumpulkan berkaitan dengan penduduk, maka fungsinya dapat disajikan sebagai penentu kebijakan pemerintah. Begitupun dengan kategori data lainnya. Sedangkan informasi berfungsi sebagai penambah wawasan sekaligus pengetahuan semua orang dari segala bidang. 3. Proses pembentukan data dan informasi. Perbedaan ketiga yakni berasal dari proses pembentukan dari data dan informasi yang sangat berbeda. Data dibentuk secara langsung dari suatu objek atau subjek yang sedang diamati dalam keadaan mentah. Ada sebuah proses yang cukup rumit untuk menerima tanda atau simbol dari objek atau subjek secara langsung hingga menjadi sebuah data. Informasi dibentuk melalui beragam kumpulan data yang sangat banyak dan rumit, serta memerlukan pengolahan sedemikian rupa. Setelah data diolah dan menjadi produk paling akhir, kemudian dikategorisasi agar menjadi informasi. Tetapi tahap informasi juga masih panjang untuk bisa diterima dengan mudah oleh semua orang. Dan yang terakhir, proses penerimaan oleh manusia. Dari proses pembentukan, perbedaan data, serta informasi berlanjut pada proses penerimaan keduanya ke semua orang dapat diterima melalui proses pengamatan dan pengumpulan melalui beragam teknik sesuai bidang keilmuan yang terkategorisasi. Data yang diterima pun masih mentah, perlu diolah lagi dengan tahap yang cukup panjang. Sedangkan informasi memiliki proses penerimaan yang lebih mudah oleh semua orang di seluruh dunia. Informasi dapat diterima dengan cara pembacaan sederhana, namun perantanya yakni melalui bahasa tertentu serta cara-cara tertentu. Sesuai dengan kategori informasi yang tersistem dengan baik, karena ada banyaknya sekali ragam informasi yang ada, antara lain seperti informasi teks, media, informasi tentang alam, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, cukup sampai sini saja yang dapat saya bawakan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika kalian suka silakan klik tombol like di bawah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan bisa hubungi email di bawah. Saya Muhammad Rifki Akid, mohon pamit. Sampai jumpa di video berikutnya.